Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kita semua ada dalam pertolongan dan pelindungan Tuhan. Mengawalinya mari kita berdoa. Puji dan syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan yang baik, Tuhan berikan nafas kehidupan. Dan kami bersyukur Tuhan masih beri kami waktu dan kesempatan untuk kami kembali akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita di hari ini saya ambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Secara khusus saya akan baca ayat 26 dan ayatnya yang ke-27. Firman-Nya berkata demikian. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikian firman Allah di hari ini yang mengajar kita mengenai menghadapi badai kehidupan. Saya percaya kita seringkali menghadapi badai dalam hidup ini. Saya percaya seringkali saudara dan saya diperhadapkan pada badai dalam kehidupan kita. Dan saya percaya selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada di dunia ini, badai itu bisa saja datang tiba-tiba, bisa saja datang tak terduga-duga dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus memahami dari firman bagaimana cara menghadapi badai kehidupan. Ketika suatu waktu saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami badai dalam kehidupan kita, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana cara yang baik, cara yang berkenan kepada Tuhan dalam menghadapi badai dalam kehidupan? Seringkali banyak orang yang putus asa, kecewa, frustasi, dan bahkan ada yang bunuh diri karena menghadapi badai yang berat dalam kehidupan. Tetapi sebagai umat, sebagai orang percaya, kita akan belajar dari firman bagaimana sesungguhnya dalam menghadapi badai kehidupan itu. Apakah yang harus saudara dan saya perbuat, apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika suatu waktu tak terduga-duga badai kehidupan itu datang menimpa kehidupan kita. Kita belajar dari nats firman Allah di hari ini. Yang pertama dalam ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika murid-muridnya sedang dalam keadaan takut, dalam keadaan bahaya, diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Dan mereka semua dalam keadaan takut. Apalagi dalam ketakutan seperti itu tiba-tiba muncul seseorang yang sedang berjalan di atas air. Mereka mengira itu hantu, mereka justru semakin berteriak-teriak karena takut. Dalam situasi dan kondisi seperti itulah Yesus berkata dalam ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tenanglah, aku ini, jangan takut. Hal yang pertama dalam menghadapi badai dalam kehidupan adalah tetap tenang. Yesus berkata, "Tenanglah." Murid-murid dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, dalam keadaan cemas. Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Itu artinya apa dalam menghadapi badai kehidupan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus tetap tenang. Jangan gelisah, jangan takut, jangan bimbang. Jangan kehilangan arah. Tapi kita tetap tenang. Tenanglah, aku ini, jangan takut.
Jadi apapun badai yang menimpa hidup kita, apapun badai kehidupan yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita hari ini, besok, ataupun di masa-masa yang akan datang, dengarkan kata Yesus, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita seringkali dihantui ketakutan dalam menghadapi badai dalam kehidupan. Kita seringkali bimbang, cemas, ragu, dan pikiran kita jadi kacau. Sehingga akhirnya kita tidak tenang lagi pada waktu menghadapi badai. Padahal dalam menghadapi badai seperti itu dibutuhkan ketenangan. Jangan bimbang, jangan takut. Karena ketakutan itu bisa membahayakan hidup kita. Kebimbangan, keraguan kita justru akan membahayakan kita dalam menghadapi badai dalam kehidupan ini. Karena itu kita belajar supaya kita tetap tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Yang kedua, dalam ayat 30-31, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, Tuhan tidak mau kita kurang percaya, tapi Tuhan mau kita tetap percaya. Jadi dalam menghadapi badai kehidupan yang kedua, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau Tuhan izinkan badai dalam hidup kita, Dia akan beri kita kemampuan, beri kita kekuatan dalam menghadapi badai itu. Karena itu dalam menghadapi badai yang kedua, kita harus tetap percaya. Apapun beratnya badai itu, berapapun sukarnya, sulitnya badai dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita secara pribadi ataupun keluarga, kita harus tetap percaya. Kita percaya bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Yesus akan menolong kita. Yesus akan memberi jalan keluar dalam menghadapi badai. Yesus akan meneduhkan badai dalam hidup kita. Yesus minta kita harus percaya, jangan kurang percaya, jangan sampai tidak percaya. Jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu. Tapi kita harus tetap percaya dalam menghadapi badai. Dan kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup meneduhkan badai. Yesus sanggup memberi jalan keluar yang terbaik dalam kita menghadapi badai. Sehingga kita tidak putus asa, tidak kecewa dan tidak frustasi dalam menjalani hidup betapapun beratnya badai yang menimpa hidup saudara dan saya. Jadi kita harus tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Tetap percaya akan mujizat Tuhan. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup meneduhkan badai dalam kehidupan kita. Dan saya percaya inilah cara yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami dalam menghadapi badai kehidupan. Tolonglah supaya kami tetap tenang. Tolonglah supaya kami tetap percaya bahwa Yesus sanggup menolong kami dan meneduhkan badai dalam hidup kami. Tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Mu. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Dan secara khusus hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau bisa meneduhkan badai kehidupan yang dialami oleh murid-murid, hamba percaya Engkau juga sanggup menyembuhkan umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.